Shalom. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dan merenungkan pada saat ini, kita terlebih dahulu berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, firman Tuhan bagi kita pada saat ini tertulis dari Rut pasal yang kedua, ayat yang ke-12. Saya akan membacakan bagi kita sekalian, demikian firman Tuhan. Tuhan kiranya membalas perbuatanmu itu, dan kepadamu kiranya dikaruniakan upahmu sepenuhnya oleh Tuhan, Allah Israel, yang di bawah sayapnya engkau datang berlindung. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, firman Tuhan pada saat ini adalah doa dan harapan yang disampaikan oleh Raja Boas kepada Rut. Bahkan sebelum Boas menyampaikan doa dan harapannya kepada Rut, ia terlebih dahulu melakukan kebaikan kepadanya. Tentu semuanya itu dilakukan Boas bukan tanpa alasan. Nah, alasan yang mendasar kenapa Boas melakukan hal tersebut yaitu karena kesetiaan Rut. Dalam pasal 2 ayat yang ke-11, sebelum ayat renungan kita pada saat ini, dikatakan oleh Boas tentang karakter Rut. Telah dikabarkan orang kepadaku dengan lengkap segala sesuatu yang engkau lakukan kepada mertuamu sesudah suamimu mati. Dan bagaimana engkau meninggalkan ibu bapamu dan tanah kelahiranmu, serta pergi kepada suatu bangsa yang dahulu tidak engkau kenal. Saudara-saudara yang terkasih, perikop di atas menceritakan bagaimana Rut yang aslinya adalah seorang perempuan Moab mau untuk tetap dan terus setia mendampingi mertuanya Naomi, walaupun anak laki-laki Naomi yang juga suami dari Rut telah meninggal dunia. Kesetiaan Rut membuat dia tidak hanya diberkati, tetapi juga menjadi bagian dari rencana agung yang Tuhan sediakan untuk keselamatan umat manusia, yaitu kelahiran juru selamat kita, Tuhan Yesus Kristus, yang bisa kita baca di Matius 1 ayat yang ke-5. Rut sebagai seorang janda pada akhirnya ditebus oleh Boas, salah satu dari kaum Yehuda yang memang berhak menebus dia, dan selanjutnya menjadikan Rut sebagai istrinya. Dan dari pernikahannya dengan Boas, Rut melahirkan Obed yang merupakan ayah dari Isai, ayah dari Daud. Dan pada garis keturunan selanjutnya dipakai sebagai sarana kelahiran juru selamat kita, Tuhan Yesus Kristus, yang bisa kita baca di Matius 1 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-17. Dari perikop renungan kita pada saat ini, kita bisa mengambil pelajaran dari kesetiaan dan ketulusan Rut. Ya, dimanapun dan dalam kondisi apapun saudara-saudara saat ini ditempatkan, baik dalam studi, pekerjaan maupun pelayanan, mari kita belajar untuk tetap setia dan mengerjakannya dengan hikmat dan kebenaran yang berasal dari Kristus saja. Mari kita dengan penuh iman mengerjakan setiap tugas dan tanggung jawab kita baik dalam pekerjaan maupun pelayanan dengan tekun dan setia, seperti yang disampaikan oleh renungan pada saat ini melalui peristiwa kesetiaan Rut. Tentu semuanya itu adalah untuk kemuliaan nama Tuhan saja.
Dan seperti halnya hidup Rut yang menjadi kesaksian di tengah-tengah bangsa Israel melalui keputusannya untuk tetap setia mendampingi Naomi. Biarlah melalui cara hidup kita sehari-hari, banyak orang diberkati dan menjadi tergerak untuk datang kepada pengenalan akan Tuhan Yesus Kristus. Disebabkan mereka melihat karakter Kristus yang tercemin di dalam sikap hidup kita yang setia dalam kondisi apapun, terlebih di tengah-tengah COVID-19, kita melakukan dengan kesetiaan dan ketulusan, baik di tengah-tengah studi kita, pekerjaan kita, maupun pelayanan kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan sorga, yang kami sembah di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur atas kasih setia-Mu yang menyertai kami dan melindungi kami, sehingga kami dapat sukacita, dapat merasakan damai sejahtera di tengah-tengah hari yang Tuhan telah anugerahkan bagi kami. Terlebih Tuhan berikan kesempatan untuk mendengarkan firman-Mu yang mengajarkan kami untuk setia seperti Rut. Ya Tuhan, berkati kami, tuntun kami, lindungi kami Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Baik pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga. Biarlah rahmat-Mu Tuhan yang senantiasa hadir dalam kehidupan kami, sehingga kami pun semakin bersukacita, memuji dan memuliakan nama-Mu. Walaupun di tengah-tengah berbagai pergumulan hidup dan di tengah-tengah kondisi yang kami alami, yaitu pandemi COVID-19. Ya Tuhan, ampuni dosa dan kesalahan kami, agar tidak terhalang kasih dan anugerah yang Tuhan akan berikan kepada kami pribadi lepas pribadi. Inilah doa permohonan kami yang kami panjatkan hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Setiamu Tuhanku tiada bertara, dikala suka di saat gelap. Kasih-Mu Allahku tidak berubah. Kau